silabus psikologi klinis ya. Pengampunya sebetulnya psikolog klinis yang di kampus kita itu ada beberapa. Ada saya, ada Bu Nisa, ada Bu Diah, ada Bu Rika. Dulu Pak Agus Mulyana dengan Pak Irfan Fahmi itu klinis, tapi sepertinya mereka memilih jalan lain ya. Jadi tidak ke klinis lagi gitu. Mereka punya minat yang lain. Yang bertahan tetap di rumpun klinis itu berempat ini. Tapi yang ngajar klinis hanya dua, ada saya dan Bu Nisa, itu klinis dewasa, Bu Rika dan Bu Diah itu klinis anak peminatannya ya. Baik, ini nah materi perkuliahannya. Sekarang kita akan belajar tentang pertemuan pertama ini kita pendahuluan ya, membahas tentang rencana perkuliahannya, materi-materinya seperti apa. Kemudian nanti kita akan belajar sedikit tentang pengertian psikologi klinis sebagai ilmu dan terapan dan definisinya ya. Kemudian pertemuan kedua kita akan belajar tentang kompetensi psikologi klinis dan bidang terapannya. Jadi kalau misalnya seseorang itu memilih klinis menjadi peminatannya, nanti dia bekerjanya di mana gitu. Apa saja ranah pekerjaannya. Terus pendidikannya harus melewati apa saja gitu. Kita coba bandingkan yang ada di Indonesia dengan yang ada di Amerika atau Eropa ya. Sudah sampai mana perkembangan ilmu psikologi klinis di sini, pendidikannya dibandingkan dengan di negara yang lain. Sangat berbeda sekali gitu ya. Mudah-mudahan di antara Anda nanti, Anda kan semester 4 nih, masih banyak belajar kesempatan untuk, masih punya banyak kesempatan belajar bahasa Inggris, nanti S2-nya ke luar negeri ya. Tuh, ngambil spesialisasinya nanti di sana gitu. Kan sekarang banyak tuh, Pak Menteri sekarang anak muda, jadi dia beasiswanya banyak pro untuk anak-anak muda, jadi silahkan dimanfaatkan. Kemudian ada pertemuan ketiga, nanti kita ada belajar tentang perspektif. Ini kita belajar tentang perspektif mengenai psikologi klinis. Yang akan dibahas di sini adalah teori-teori yang Anda pelajari di psikologi kepribadian. Kemarin Anda sudah belajar kepribadian kan ya? Sudah? Oke, dosennya siapa? Izin menjawab Bu Nisa. Oke, Bu Nisa, terus siapa lagi? Sekelas ini Bu Nisa? Oke. Nah, nanti kita akan belajar, sebetulnya kalau mau di klinis, mau di pendidikan, mau di PIO, perspektif teorinya itu juga ya, psikoanalitik dengan jajarannya ya, jembrengannya banyak gitu, behavioristik, humanistik gitu ya, kognitif gitu, itu juga gitu. Tapi dalam psikologi klinis kita akan memanfaatkan teori itu untuk memahami perilaku orang, untuk memahami gangguan, memahami perilaku gangguan ya, gitu. Lebih spesifiknya gangguan. Kan nanti kalau di sosial beda lagi tuh pemanfaatannya, sama-sama memahami perilaku tapi bukan gangguan. Nah kalau di klinis kita akan menggunakan konsep itu untuk membedah kenapa orang jadi sakit gitu. Kenapa orang jadi mengalami gangguan psikologis, kenapa orang jadi gangguan cemas, kenapa orang jadi depresi, kenapa orang jadi self-harm, kenapa orang jadi schizofren misalnya. Gangguan psikologis itu ada ratusan, banyak sekali. Yang dibahas di kelas nanti di psikologi abnormal hanya sedikit. Kalau kita lihat di klasifikasi gangguan itu banyak sekali ya. Dan yang tidak tercantum di klasifikasi gangguan pun banyak banget gitu. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana membedah perilaku gangguan jiwa berdasarkan teori-teori ini. Kemudian kita akan belajar tentang pengaruh budaya dan spiritual dan kesehatan mental. Kita tuh negara yang unik ya.
negara yang budayanya banyak banget. Dan kita punya agama. Saya percaya adanya jin. Saya percaya adanya kesurupan. Saya percaya jin itu punya peran banyak dalam gangguan psikologis. Dalam level tertentu, itu mereka punya andil besar. Tapi kita tidak akan belajar itu, tidak akan belajar pengaruh jin terhadap bukan gitu. Anda mah belajar psikolog aja yang betul gitu, yang belajar jin biar ahli jin aja. Tapi bahwa itu berpengaruh, itu harus kita pahami gitu. Nah ini nggak bisa ngomong begini tuh kalau dengan di universitas lain misalnya, nggak bisa. Di negara lain misalnya gitu. Anda kalau belajar sejarah aliran psikologi, kapan berbicara bahwa ada peran demon dalam gangguan atau perilaku orang? Itu daerah mana itu? Saya ingat nggak? Ada satu masa di mana semua gangguan jiwa itu disebabkan setan. Itu begitu tuh dulu. Di zaman mana itu? Ada yang masih ingat? Di zaman apa itu? Ketika pengaruh agama sedang ada di puncak apa sedang ada di bawah? Ayo, silakan bicara. Saya belum ngobrol bahwa keaktifan kelas itu dinilai ya, dan bobotnya besar loh. Nanti pada saat penilaian ya akan saya jelaskan. Kalian biasakan bicara. Buka kamera, mau raise hand boleh, mau tinggal buka dua kamera, tinggal buka mikrofon, tinggal bicara boleh. Silakan. Ibu, pertanyaannya boleh diulang, Bu? Sedikit kurang paham tadi, Bu. Jadi